Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat bagi kita semuanya. Selamat berjumpa kembali dengan channel e-book statistik 1000 halaman. Pada kesempatan kali ini kita ingin sharing tentang Smart PLS versi 4, melaporkan cara modern, cara terbaik, cara terdepan di dalam melaporkan SEM PLS, di mana salah satu option atau yang sesuatu yang harus dilaporkan, ukuran itu disebut sebagai CVVAT, ya, Cross Validated Predictive Ability Test. Ini wajib dilaporkan di dalam SEM PLS untuk penelitian jurnal, skripsi, tesis maupun disertasi. Sekali lagi, CVVAT ini adalah melaporkan statistik modern, ya, belakangan ini 2021, 2023, dan 2004 ini mudah-mudahan memberikan kemanfaatan bagi sahabat semuanya. Jangan lupa untuk subscribe di channel e-book statistik 1000 halaman. Sekali lagi, jangan lupa untuk subscribe di channel e-book statistik 1000 halaman. Mudah-mudahan memberikan kemanfaatan bagi sahabat semuanya. Mengapa sih kita menggunakan kita menggunakan SEM PLS, ya? Ini SEM PLS ini kurang ditambahkan, ya. Ini SEM PLS. Ya. Kita penelitiannya menggunakan SEM PLS itu alasannya kenapa? Nah, di dalam salah satu literatur yang ditulis oleh Haier 2019 disebutkan SEM PLS itu adalah studi aliran eksplorasi, prediksi, dan pengembangan model struktural. Silahkan dibaca. Di seluruh buku-buku Haier pasti disebutkan bahwa PLSM itu alasannya selalu ini. Ya, kami menggunakan SEM PLS itu karena studi eksplorasi, prediksi, dan pengembangan model struktural. Nah, salah satunya adalah aliran prediksi. Ya, SEM itu menempatkan diri sebagai aliran prediksi, sedangkan kovarian, SEM kovarian Amos dengan Israel itu aliran konfirmatori atau konfirmasori. Oleh karena itu, dari mana bahwa SEM PLS itu disebut sebagai aliran prediksi atau eksplorasi. SEM PLS disebut sebagai aliran prediksi kenapa? Karena algoritma matematika yang membangun analisis SEM itu adalah maximizing R-square value. Oleh karena itu, for the reason, untuk alasan inilah PLSM dijadikan a variant based SEM approach atau disebut sebagai aliran prediksi. Oke ya, nah kenapa sekali lagi SEM PLS disebut sebagai aliran prediksi? Karena algoritma matematikanya itu disebut sebagai aliran prediksi, which is therefore proper method when research objective is theory development and explanation of variant. Ya, jadi pengembangan model struktural juga. Oke. Nah, evaluasi model dalam PLSM itu dalam buku Haier 2022 disebutkan seperti ini. Ada reflektif, formatif, evaluasi model strukturalnya, collinearity, signifikan dari pengujian model hipotesis, dan di bagian terakhirnya adalah tentang predictive power. Ya, baru disebutkan di dalam buku Haier ini adalah PLS predict. Jadi predictive power ini, systematic evaluation PLSM di dalam buku Haier di bagian terakhir adalah predictive power, adalah kemampuan model kita. Apakah model PLSM yang dibangun di dalam skripsi, tesis, disertasi, jurnal itu punya daya prediksi tinggi nggak sih model kita? Maksudnya daya prediksi tinggi itu adalah setiap perubahan variabel eksogen mampu memprediksi tinggi setiap perubahan-perubahan variabel endogen. Dan itu nggak cukup pakai R-square aja. Tidak cukup menggunakan R-square saja, maka bahkan di dalam statistik modern PLSM belakangan ini yang disebut sebagai predictive power. Ini nomor 4 ini, predictive power ini. Untuk menyatakan bahwa model PLSM dalam skripsi, tesis, disertasi, jurnal kita, maka SEM PLS sudah memiliki ini dua ukuran untuk mengatakan daya prediksi kita diterima atau daya prediksi kita tuh tinggi nggak sih model PLSM kita. Maka ada dua ukuran yang namanya ada PLS Predict dan CVVAT. Ya, PLS Predict dan CVVAT. Nah, CVVAT itu singkatan dari Cross Validated Predictive Ability, kemampuan memprediksi. Ya, daya prediksi kita tuh sampai sejauh mana sih model PLSM? Apakah tergantung rendah, apa tergolong medium, ya, atau moderat, ataukah tergolong tinggi? Nah, kita berharap ini minimum medium, ya, untuk mengevaluasi kemampuan prediktif model dengan cara membandingkan error prediksi aliran PLSM atau algoritma PLSM dilawan dengan algoritma LM. Kalau Anda pernah mengenal OLS, ya, OLS yang regresi linear yang ada SPSS itu adalah aliran LM atau IA. IA ini adalah indikator of range. Jadi model Anda itu indikatornya itu dirata-ratain, kemudian di run modelnya dengan SEM PLS, lalu diadu algoritmanya dengan PLSM. Oke. Nah, nilai average loss nanti digunakan atau error prediksinya digunakan untuk mengatakan apakah model PLS kita itu memiliki daya prediksi atau tidak. Daya prediksi rendah, medium, dan tinggi itu dilihat dari average loss-nya atau error prediksinya. Dan nilai PLSM, model PLS kita tuh nilainya harus lebih rendah dari model LM dan IA. Dilihat dari nilai nanti average loss-nya itu adalah selisihnya itu harus negatif,
dan dia signifikan. Oke, dari mana Mas Sofian? Literaturnya ini, saya bacakan literaturnya ya. Kalau kita mengunjungi situs smartpls.com, kita akan masuk ke CVVAT, uji kemampuan prediksi silang, ya. Nah, di sana kita akan memperoleh keterangan bahwa CVPAT digunakan untuk mengevaluasi kemampuan prediktif model. Nanti dikatakan di sini merupakan pendapat lebih seluruh gini. Jadi analisis CVPAT ini digunakan oleh kita untuk mengetahui seberapa jauh model kita memiliki daya prediksi. Daya prediksi itu setiap perubahan variabel eksogen atau X sebelah kiri bisa memprediksi perubahan-perubahan variabel mediasi atau endogennya. Dan ini wajib dilaporkan. Namanya CVPAT. Oke. Ini salah satu tulisan lagi dari Gutenberg, ya. Judulnya ini di Elsevier diterbitkan, Improving, memperbaiki, ya, memperbaiki melaporkan PLSM di dalam jurnal-jurnal internasional tuh kayak apa sih? Kalau di sini kan for business marketing research. Penulisnya Gutenberg, Ringler, Ringler, jadi orang-orang terkenal. Nah, salah satunya adalah melaporkan tentang CVPAT. Nah, we believe that research will use CVPAT to confirm the predictive power of model in the future marketing application. Ya, jadi CVPAT ini perlu dilaporkan di dalam salah satu bentuk, ya, salah satu bentuk laporan penelitian kita tentang PLSM. Tidak cukup R-square dan Q-square aja. Hampir saya menemui ya, kalau search di Google, skripsi, tesis, disertasi, bahkan jurnal-jurnal, walaupun itu diterbitkan dari perguruan tinggi negeri di Indonesia, itu dosennya cukup menyarankan R-square dan Q-square saja. Menurut hemat kami itu udah zaman klasik, terbelakang, dan zaman jadul banget. Itu zaman dinosaurus masih melaporkan R-square dan Q-square aja. Padahal enggak, ilmu pengetahuan udah berkembang sangat cepat, wajib melaporkan hal-hal yang terbaru di dalam ilmu pengetahuan untuk mengetahui sampai sejauh mana sih PLS model kita tuh sangat baik, memiliki daya prediksi. Oke, sekali lagi ini ada kritikan bagi kita semua, terutama dosen-dosen di perguruan tinggi. Ayo kita wake up, jangan saja melaporkan R-square dan Q-square saja. Kalau R-square dan Q-square saja itu melaporkan tahun 2010, berarti 14 tahun lamanya. Cara-cara kita masih cara-cara jadul dan terbelakang. Dan sekarang sudah ada CVPAT yang digunakan untuk mengatakan apakah model kita memiliki daya prediksi tinggi atau tidak. Oke, bagaimana caranya CVPAT ini dilaporkan? Jika ingin meningkatkan kualitas laporan akademik, maka sebaiknya PLS Predik itu dilaporkan. Bagaimana sih caranya melaporkannya? Mudah banget. Masuk ke dalam model, ini model kayak begini, kemudian PLS Predik CVPAT, di-run saja. Ini 10-10 tetap, kemudian kita run. Oke, kita run, kemudian kita lihat di sini CVPAT. Oke, ya, dilihat di CVPAT, kemudian diklik ini dan diklik ini. Diklik ini, di copy, saya pindahkan ke Excel. Ini kopinya. Paste. Satunya lagi yang LM, PLSM versus LM, di copy, pindahkan ke sini, Excel. Ini dia. Oke, setelah di copy, digabungkan di sini. Nah, ini dia digabungkan. Digabungkan untuk membuat laporannya begini nih, membuat laporannya. Ini kepuasan, ini IA-nya, ini average indicator loss-nya, ini juga average indicator loss-nya, dan ini nilainya harus negatif. Ya, ini nilainya harus negatif nih. Yang saya kuningin, ini nilainya harus negatif dan signifikan. Dan signifikan. Oke, kemudian ini di copy, kemudian pindahkan ke Microsoft Word, jadilah tabelnya kayak gini. Oke, tabelnya kayak gini. Lalu dikata-katain. Keenam adalah CVPAT atau Cross Validated Predictive Ability Test, CVPAT, yaitu bentuk validasi daya prediksi model PLS. Apakah model PLS yang diajukan memiliki daya prediksi yang tinggi atau diterima? Ya, dari Lingrat 2021, ukuran ini dikembangkan sebagai pelengkap PLS Predik yang diusulkan oleh Semuli tahun 2016. Jadi Semuli duluan bikin PLS Predik, kemudian dikembangkan CVPAT oleh Lingrat tahun 2021. SEM-PLS membutuhkan validasi model ini terus, kemudian nanti dibandingkan antara average indikator dengan IA-nya. Yang pertama adalah membandingkan PLSM dengan IA. Nih lihat. Ini, membandingkan antara model PLS dengan IA. Oke, saya kuningin warnanya. Kata-katanya di sini. Di bawah. Oke, kata-katanya gini. Hasil perhitungan menunjukkan nilai average loss difference. Average loss difference adalah error prediksi. Ya,
PLSM itu bagus kalau error prediksinya rendah. Bilangan rendah dikurangi bilangan tinggi, pasti hasilnya negatif. Makanya ini harus negatif. Kenapa pas swapnya negatif? Ya jelas, error prediksi disebut tinggi, model disebut memiliki daya prediksi tinggi apabila errornya rendah. Gitu kan? Nah, error yang rendah itu dikurangi oleh lawannya IA, algoritma IA, bilangan yang kecil dikurangi bilangan yang lebih gede sedikit, maka hasilnya negatif. Sama juga dengan LM. Ini membandingkan dengan rata-ratanya. Jadi indikatornya dirata-ratain, kemudian di run. Kalau LM ini menggunakan OLS yang sama seperti kayak di SPSS Anda kenal. Oke, jadi average loss difference komparasi model PLS dengan IA bernilai negatif. Udah benar, nilainya harus negatif. Dan yang kedua, dia harus signifikan. Ini signifikan. Ini menunjukkan bahwa algoritma model PLS memiliki daya prediksi lebih tinggi dibandingkan IA. Jadi kalau indikator Anda rata-ratain, kemudian Anda run, itu lebih rendah. Daya prediksinya akan rendah, lebih kalah dibandingkan PLS. Kemudian yang kedua dengan LM, sama juga. Kita bandingin, ininya harus negatif. Bilangan ini harus negatif. Kemudian yang kedua, dia harus signifikan. Maka dikatakan model PLS lebih baik algoritmanya dibandingkan model LM. Kalau model PLS lebih baik dibandingkan model LM, maka daya prediksi model Anda yang bikin itu di dalam skripsi, tesis maupun disertasi memiliki daya prediksi tinggi. Kesimpulannya seperti bawah ini nanti. Oke. Nah, kesimpulannya adalah hasil kedua komparasi menunjukkan error prediksi model PS lebih rendah dari model IA dan LM yang menunjukkan daya prediksi. Jadi kalau errornya rendah, pasti kebalikannya daya prediksi model PLS lebih tinggi ya dari model LM. Berarti ini namanya bukan kriteria medium lagi, kriteria tinggi dari model IA dan LM. Artinya bahwa algoritma PLS lebih tinggi memprediksi model Anda dibandingkan kalau Anda pakai algoritma IA maupun LM. Hasilnya menunjukkan bahwa model PLS Anda memiliki daya prediksi tinggi, minimum medium ya, kriteria medium minimum. Dan juga bisa juga terjadi medium di sini. Sifatnya itu. Dan ini menurut hemat kami wajib dilaporkan dan cara bikin laporannya gampang kayak begini doang. Tabel dibikin PLSM, lalu di sebelahnya dibikin LM, kemudian ditampilkan nilai average loss-nya antara PLSM lawan IA sama PLSM lawan LM, kemudian habis itu dilihat dari signifikansinya. Ini harus signifikan. Oke, lihat outputnya seperti ini aja, sifat ini. Oke, mungkin itu yang bisa kami sampaikan kepada teman-teman semuanya. Mudah-mudahan memberikan kemanfaatan. Jujur, sifat ini di ebook kami belum diupdate, tapi mudah-mudahan kedepannya akan kita update, kita masukkan, tinggal dimasukkan aja ke dalam ebook kami. Mau jagoan olah data sendiri, jangan lupa untuk memiliki ebook 1000 halaman, 1800 halaman, dan insya Allah kita update lagi ebook ini, dan cukup beli satu kali saja, gratis umur hidup. Harganya hanya 70.000, gratis sepanjang masa untuk ebook ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.